Melanjutkan yang tadi tentang nilai sikap. Di sini nilai sikap kita ambil yang rekap 1. Jadi di sini bisa kalian isi SB, PB, dan SB. PB ini ada deskripsinya masing-masing. Biar enaknya kita isi sesuai dengan nilai sikap siswa. Boleh aja kita isi kosong semua, di situ udah otomatis terisi. Kita samain aja nilai sikap anak, boleh kita isi sangat baik atau perlu bimbingan. Itu tergantung gurunya masing-masing yang mau ngasih. Boleh kita reka-reka sendiri. Setelah nilai sikap terisi, kita isi ke nilai pengetahuan. Nilai pengetahuan itu nilai tertulis. Di sini ada agama, ada PKN, ada bahasa Indonesia, ada matematika, ada SPDB, ada mulok, ada PJOK dan mulok. Mulok ini ada 1, 2, 3. Kita ambil aja mulok 1 karena mulok yang ada di sekolah kita cuma bahasa Lampung. Di sini nilai pengetahuan, misalnya nilai agama. Di situ nilai agamanya misalnya namanya misalnya Firlo ini kan karena agamanya Kristen, kita masukin ke agama Kristen. Ada sendiri di sini. Ada agama Islam, Hindu Katolik. Nah, kita masukin di kolom Kristen kalau dia agamanya Kristen. Kalau dia agamanya Islam, masukin di kolom agama Islam. Ini setiap KD ini diisi semua nilainya. Jadi kalau misalnya nilai jadinya 80, kita isi biar enaknya. Misalnya nilai jadinya 80 di sini. Nah, ini nilai jadinya 80. Di sini 81 nilai jadinya. Kita buat reng-reng. Isi misalnya basing mau 81 semua bisa. Biar mudahin kita kasih 81 kan udah otomatis dia 81, tapi diisi semua. Kalau mau bervariasi boleh diisi 75, 80, 89 atau 95. Supayanya di sini nilai jadinya 81 itu bagaimana? Di sini kita reng-reng sendiri. Kalau pengen mudahnya kita samain aja, udah nilai jadinya 81. Itu cara yang mudah. Kalau mau cara yang bervariasi nilainya ya pakai itu reng-reng kita sendiri. Biar supaya 81 tuh nilainya berapa aja. Nah, selanjutnya kita isi nilai pengetahuan PKN sama. Di sini setiap kolom beda-beda, setiap mapel beda-beda karena KD-nya beda-beda. Jadi setiap ada kolom yang suruh ngisi, diisi semua. Bahasa Indonesia, matematika, SPDP, mulok. Nah, ini udah ada semua di sini. Untuk nilai mulok, kan di situ bahasa Lampung. Nah, di sini nilai mulok. Nah, bahasa Lampungnya di sini kita lihat di menu KKM dulu. Nah, di sini kan mulok. Nah, muloknya kalau udah bahasa Lampung nggak perlu diganti. Biasanya kalau misalnya kita nggak teliti, ada di sini ada bahasa Inggris, lupa kita hapus. Nah, mulok 1 ini bahasa Lampung. Udah bener ya. Selanjutnya untuk apa itu KD-nya. Coba kita lihat dulu KD-nya udah bener belum yang bahasa Lampung. KD itu terletak di KD di KKM ya. Bukan ya. KD-nya mana ya? Ini KD. Oh, di sini.
KD itu di bawah ya, samping KKM. Nah, di sini KD. KD di sini kan mulok 1. Kita lihat dulu sesuai nggak sama KD kita. Nah, menyebutkan kalimat selain ini sudah sesuai. Kadang di sini ada yang bahasa Jawa. Ini udah saya ganti karena udah saya ganti sesuai dengan KD yang ada di sekolah kita, bahasa Lampung. Kalau dia rapot yang baru biasanya belum diganti. Selanjutnya kita ke nilai pengetahuan. Udah tahu ya, nilai pengetahuan itu nilai tertulis. Untuk nilai keterampilan itu nilai praktek. Biasanya guru kan ngasih nilai jadi. Di situ ada dua nilai keterampilan nama nilai pengetahuan. Untuk nilai praktek sama aja caranya dengan nilai pengetahuan, diisi per mata pelajaran agama ya diisi agama. Caranya sama kayak yang pengetahuan PKN bahasa Indonesia, tinggal kita masukin nilainya, kita samain aja biar enak isinya. Kalau mau bervariasi ya seperti contoh saya ini, kalau mau enaknya ya disamain aja dapatnya berapa nilainya di situ, tinggal ngikutin. Udah selesai nilai kenapa udah selesai, backup nilai itu udah dari sananya, nggak usah diganti-ganti, udah otomatis. Absen di sini absen. Nah, untuk absen lihat di absen Januari berapa alpanya, Februari berapa, Maret berapa, nanti dia menotal sendiri. Udah otomatis di situ lihat di absen. Udah kita kembali lagi ke home. Nah, absen udah selesai, ke ekskul. Nah, di sini karena kita pandemi, ekskul ditiadakan jadi dikosongin aja. Kalau misalnya ekskulnya ada, kalau ekskulnya nggak ada dihapus aja ya semua dari awal sampai akhir. Kalau ada yang mau diisi ya boleh diisi baik, pramuka aja biasanya. Nah, untuk ini udah nggak usah diubah-ubah. Untuk ukuran badan, nah untuk ukuran badan ini tinggi sama beratnya biasanya awal semester itu gurunya udah ngukur anak-anak. Nah, di situ tinggi badan anaknya berapa semester 1 di copy aja, kalau udah ada ditulis, kalau belum ada kosongin juga nggak apa-apa, kita kan ini rapatnya semester 2 jadi diisi yang semester 2. Untuk kondisi kesehatan gigi, nah untuk kondisi kesehatan gigi kita buat sendiri aja, mau baik normal ya, ini mau ngikutin ini nggak apa-apa, diisi kondisi giginya mau disamain setiap siswa juga nggak apa-apa. Nah, untuk prestasi ini nggak usah diisi karena mereka nggak ada prestasi, jarang yang dapat prestasi ya. Kalau ada boleh diisi, kalau nggak ada kosongin. Kembali lagi ke home. Absen udah, ekskul udah. Untuk leger ini kan nih buat ngisi buku induk, jadi di sini kita printin aja nanti sama gurunya legernya ini tinggal dikecilin kalau misalnya kebesaran legernya. Nah, dari leger ini peringkat anak ketahuan, nilai anak ketahuan, mana yang ranking 1, mana yang ranking 2, udah diurutin di sini di kolomku di ini udah peringkat 1 sampai jumlah akhir ya. Ini udah ada, udah otomatis, nggak usah diubah-ubah, ini udah otomatis kalau kita udah ngisi nilainya. Kalau belum diisi ya nggak, beda ini isinya, urutannya beda. Udah kembali ke home, leger udah selesai. Nah, kalau udah leger udah selesai, buku induk. Nah, data buku induk ini kalau dia buku induk kan udah punya masing-masing, tinggal diisi aja nilainya, nggak perlu di print, yang di print legernya aja. Nah, setelah itu cetak rapot. Nah,
Untuk cetak rapot PTS tidak perlu cetak rapot aja ya. Untuk cetak rapot untuk kelas 1 semester 1 kan udah di print data siswanya. Kelas 1 kan lengkap dari sampul, dari data, dari deskripsi, itu di print semua. Tapi untuk semester 2 atau semester berikutnya yang perlu di print hanya rapot ya, bentar. Yang perlu di print hanya deskripsi rapot ya, deskripsi rapot. Nah, ini dilihat di sini kan kalau 12 itu absen nomor 12. Dilihat ini. Nah, kalau mau ngeprint dari absen 1 aja biar enak. Misalnya Firlo. Nah, ini di print dari absen 1. Di sini ada berapa lembar ya? Kalau nggak salah ada, nah di sini ada berapa lembar? 6 lembar. Untuk penanggalan rapot, nih penanggalan rapot di data depan dirubah, dibuat tanya sama gurunya, dibuat penanggalan rapotnya tanggal berapa. Udah selesai, ini di print. Yang di print ini aja, yang deskripsi rapot di print dari absen 1 sampai selesai ya. Untuk pencetakan rapot pakai kertas A4. Boleh juga dilihat dari kertas sebelumnya pakai kertas apa. Balik lagi ke home, cetak rapot. Udah selesai seperti itu. Kalau kurang paham boleh ditanya.